Tanaman sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Halo semuanya, saya Hapita dan kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang kelapa sawit. Baik, indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, sejarah perkembangan kelapa sawit, yang kedua, kegunaan dan arti ekonomi tanaman kelapa sawit, yang ketiga, klasifikasi kelapa sawit, dan terakhir adalah botani dan morfologi kelapa sawit. Baik, kita mulai dengan sejarah tanaman sawit. Tanaman sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Nah, tanaman kelapa sawit ini memiliki nama latin Elaeagonaceae Jack, dan tanaman kelapa sawit ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya. Tahukah teman-teman, sebenarnya tanaman sawit ini berasal dari Afrika Barat dan dahulunya adalah tumbuhan liar. Pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1848. Nah, saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor atau Botanical Garden Bogor. 2 berasal dari Bourbon Mauritius dan 2 lainnya dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. Awalnya, tanaman kelapa sawit dikenalkan sebagai tanaman hias. Nah, pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911 sampai akhir 70-an. Dan merupakan satu-satunya tanaman perkebunan yang hanya diusahakan sebagai usaha perkebunan besar. Sedangkan tanaman perkebunan lainnya yang meliputi sekitar 126 jenis tanaman, sebagian besar diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Hal ini dikarenakan pada waktu itu agenda besar pembangunan nasional adalah penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja, serta kebutuhan bahan baku minyak goreng masih tertumpu pada kelapa. Nah, perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Hout. Beliau adalah orang Belgia. Kemudian budidaya yang dilakukan diikuti oleh Kiesault. Nah, kemunculan Kiesault dalam budidaya kelapa sawit menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Kemudian, perkebunan kelapa sawit pertama berada di pantai timur Sumatera, yaitu di Deli dan Aceh, dengan luas areal perkebunan mencapai 5.123 hektar. Pada tahun 1919, Indonesia mulai mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa. Pada tahun 1923, Indonesia mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Ekspor minyak sawit atau CPO Indonesia yaitu ke Belanda, India, Cina, Malaysia, dan Jerman. Sedangkan untuk produk minyak inti sawit atau PKO lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika Serikat, dan Brasil. Peranan kelapa sawit di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit, dalam hal ini minyaknya mempunyai peran yang cukup strategis, di mana minyak kelapa sawit merupakan bahan baku utama untuk minyak goreng. Sehingga pasokan yang kontinu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Yang kedua adalah komoditas pertanian andalan ekspor non-migas, komoditi yang mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak. Yang terakhir yaitu kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegunaan produk kelapa sawit. Yang pertama, sebagai produk pangan, dihasilkan dari cloth palm oil atau CPO dan kernel palm oil atau KPO seperti emulsifier, minyak goreng, shortening, margarin, vanaspati, cocoa butter, dan berbagai ingredient pangan lainnya. Yang kedua yaitu produk non-pangan, dihasilkan dari CPO dan KVO seperti epoxy compound, ester compound, lilin, kosmetik, pelumas, fatty alkohol, oleokimia, biodiesel, dan berbagai ingredient untuk berbagai industri non-pangan lainnya, misalnya untuk industri farmasi. Yang terakhir adalah sebagai produk samping atau limbah sisa pengolahan buah sawit, seperti tandan kosong sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak.
dan difermentasi menjadi kompos. Selain itu, tandan kosong dapat dimanfaatkan untuk mengolah tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku pembuat foam dan pelarut organik. Dan tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pembuatan arang aktif. Sedangkan batang pohonnya dan pelepah untuk mebel foam paper dan makanan ternak. Nah, tanaman kelapa sawit memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis yang banyak ditanam di Indonesia, Elasis guineacis, berasal dari Guinea, Afrika. Yang kedua adalah jenis yang tidak ditanam di Indonesia, Elasis odora, berasal dari Amerika Selatan. Dan yang terakhir adalah yang sedikit ditanam di Indonesia, yaitu Elasis oleifera, berasal dari Amerika Selatan. Untuk klasifikasinya bisa kita lihat dalam slide bahwa tanaman kelapa sawit merupakan tanaman monokotil yang tergolong dalam famili Asteraceae atau dahulu disebut Palmae. Selanjutnya yaitu tentang varietas kelapa sawit. Menurut Pahan tahun 2012, tanaman kelapa sawit digolongkan berdasarkan ketebalan tempurungnya atau cangkang dan warna buah. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam perihal varietas kelapa sawit, gambar di samping adalah buah kelapa sawit di mana terdapat keterangan mana itu cangkang dan inti buah sawit, agar teman-teman dapat membedakan jenis varietas kelapa sawit berdasarkan cangkang atau ketebalan tempurung. Untuk pembahasan varietas kelapa sawit, kita mulai dari varietas berdasarkan cangkang atau tempurung. Yang pertama yaitu ada varietas Dura. Yang kedua varietas Visifera. Yang ketiga yaitu varietas Tenera. Baik, kita bahas dari varietas pertama yaitu Dura. Varietas Dura memiliki buah dengan cangkang cukup tebal antara 2-5 mm. Tidak terdapat lingkaran atau serabut pada bagian luar cangkang. Daging buah relatif tipis dengan perbandingan daging buah terhadap buah antara 20% sampai 50%. Sedangkan kernelnya berukuran besar. Kandungan minyaknya rendah dan digunakan sebagai induk betina. Cangkang dari kelapa sawit Dura memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, sehingga membuat cangkang sawit ini kualitasnya yang lebih baik sebagai bahan bakar boiler. Yang kedua adalah Visifera dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sawit-sawit yang berjenis Visifera mempunyai cangkang yang sangat tipis hingga tidak bercangkang. Hal ini dikarenakan kandungan zat allela homozigot pada jenis ini bersifat resesif. Buah kelapa sawit Visifera memiliki daging yang lebih tebal daripada Dura, dengan daging biji yang tipis sekali. Kernel berukuran kecil dengan kandungan minyak yang rendah. Visifera tidak dapat digunakan sebagai bahan baku untuk tanaman komersial, melainkan sebatas indukan jantan yang berkualitas unggulan oleh para pemulia tanaman untuk menyerbuki bunga betina. Dan Visifera tidak dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lainnya. Varietas ini dikenal sebagai tanaman betina yang steril sebab bunga betina gugur pada fase dini. Dan yang terakhir adalah varietas Tenera. Untuk jenis cangkang kelapa sawit Tenera ini adalah hasil persirangan antara jenis kelapa sawit Dura dan Visifera. Maka dari itu, tidak diragukan lagi apabila hasil buah kelapa sawit ini relatif lebih bagus. Selain itu, cangkangnya juga memiliki serabut lebih tebal yang menyelimuti dan memiliki daging buah yang tebal, sehingga dapat menghasilkan minyak dalam jumlah yang banyak. Baik, ciri-ciri dari varietas Tenera yaitu hasil persilangan antara Dura dan Visifera. Cangkang yang tipis dengan ketebalan 1,5-4 mm. Terdapat serabut melingkar di sekeliling tempurung dan daging buah yang sangat tebal. Cangkang kelapa sawit menjadi komoditas yang menjanjikan, walaupun sebelumnya hanya dianggap sampah. Hal ini karena cangkang dapat digunakan menjadi berbagai alternatif energi yang berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena ternyata cangkang kelapa sawit memiliki kelembapan atau kadar air yang pas, mempunyai kadar abu atau ash content yang cukup minim dengan kadar penguapan yang cukup tinggi, yaitu berkisaran 68% hingga 70%. Selain itu, cangkang kelapa sawit juga mengandung karbon aktif sebanyak 20% sampai 22% dan memiliki kalori lebih dari 4.200 kalori. Ini membuat cangkang kelapa sawit ideal menjadi pengganti pembakar untuk industri tertentu, sehingga nilai ekonominya menjadi cukup tinggi. Baik, sekarang kita bahas varietas berdasarkan warna buahnya. Terdapat 3 yaitu Negesen, Fransen, dan Albasen. Baik, kita bahas dari Negesen terlebih dahulu. Varietas ini memiliki ciri buah mudanya berwarna ungu kehitam-hitaman, buah yang telah masak berwarna jingga kehitam-hitaman.
Selanjutnya kita bahas Virensen, di mana varietas ini memiliki ciri buah mudanya berwarna hijau. Buah yang telah masak berwarna jingga kemerah-merahan dengan ujung buah tetap berwarna hijau. Nah, yang terakhir adalah varietas Albasen. Varietas ini memiliki ciri buah mudanya berwarna keputih-putihan, sedangkan buah yang telah masak berwarna kekuning-kuningan dengan ujung buah berwarna ungu kehitaman. Baik, selanjutnya kita bahas morfologi kelapa sawit. Pembahasan ini akan saya coba secara detail dan singkat. Baik, kita mulai dari morfologi tanaman sawit, yaitu akar. Akar tanaman kelapa sawit tumbuh ke bawah sedalam 50 hingga 60 cm dan menyebar ke samping sejauh 3-4 meter dari batang. Akar melekat dengan kuat dalam tanah agar batang tetap tegak. Akar tanaman kelapa sawit sangat kuat, elastis, dan tetap dalam keadaan baik walaupun pohonnya telah lama mati. Akar tanaman kelapa sawit berbentuk serabut, sedikit bercabang, membentuk anyaman yang rapat dan tebal. Sebagian tumbuh vertikal atau ke arah bawah, dan sebagian tumbuh ke arah horizontal atau mendatar. Pertumbuhan perakaran dipengaruhi oleh sifat fisik tanah, baik itu tekstur, struktur, dan aerasi, terutama aerasi. Aerasi yang baik, pertumbuhan akar ke bawah bisa mencapai 10 meter dan ke arah samping bisa mencapai 20 meter. Akar tanaman kelapa sawit terbagi akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Akar primer merupakan akar utama yang keluar dari batang. Diameter akar 6-10 mm, lalu akar primer bercabang dan cabang ini biasanya disebut akar sekunder. Akar sekunder memiliki cabang lagi yang disebut akar tersier. Diameternya sekitar 0,7 sampai 1,2 mm. Dan akar kuartener yang merupakan percabangan dari akar tersier, diameternya sekitar 0,1 sampai 0,3 mm dengan panjang 1 sampai 4 mm. Akar yang dalam dan lebar memaksimalkan penyerapan hara, air, dan memperkuat tegaknya tubuh tanaman. Perakaran sawit banyak mengandung sel parenkim, berongga dan berisi udara. Keadaan rongga yang berisi udara pada sel parenkim akar akan membantu respirasi perakaran. Pangkal batang kelapa sawit ditumbuhin akar adventif, yang membantu respirasi akar pada saat suasana tergenang. Nah, akar adventif ini akan segera tumbuh menjadi akar biasa apabila telah sampai ke tanah. Nah, selanjutnya yaitu batang. Pada sawit muda, batang masih tertutup pangkal pelepah, dan pangkal pelepah ini akan lepas setelah umur 10 tahun. Batang tanaman sawit mencapai 18 meter, diameternya sekitar 27 hingga 75 cm. Namun di perkebunan umumnya yaitu 45 sampai 65 cm. Pangkal batangnya lebih besar pada tanaman yang lebih tua. Nah, pertambahan tinggi batang terlihat jelas setelah 4 tahun. Berikut tabel perbandingan tinggi tanaman kelapa sawit. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Menurut Pandiangan 2015, semakin rendah pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis tanaman kelapa sawit tersebut. Baik, selanjutnya yaitu morfologi daun. Daun memerlukan waktu berkembang dari inisiasi sampai dewasa selama 2 tahun. Pada tanaman kelapa sawit dapat aktif melalui fotosintesis sampai 2 tahun lagi. Daun kelapa sawit tersusun majemuk, menyirip membentuk satu pelepah yang panjangnya antara 7-9 meter, di mana jumlah anak daun setiap pelepah berkisar antara 250 hingga 400 helai. Nah, pada pohon kelapa sawit yang dipelihara, dalam satu batangnya terdapat 4-50 pelepah daun. Sedangkan untuk kelapa sawit yang liar, jumlahnya bisa mencapai 60 pelepah. Pelepah daun tua akan patah pada bagian di dekat pangkal. Nah, sisa pangkalnya tidak akan terlepas dari batang. Dan bagian pangkal batang banyak ditumbuhin duri tajam. Total jumlah daun dipengaruhi oleh metode panen dan tunasan atau pruning. Selain itu, dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk ke kanopi tanaman. Jarak tanam juga berpengaruh terhadap hal ini. Nah, pada kerapatan tanaman normal, sekitar 140 atau 150 pohon per hektar, dan tanpa penunasan daun, senesis atau penuaan umumnya mulai terjadi pada daun 48-50. Tetapi pada tanaman tinggi dimulai dari daun nomor 35. Rata-rata produksi daun adalah 20-24 daun per tahun. Tanaman dengan genetik yang sama tetapi ditanam di lingkungan yang berbeda, maka laju produksi daunnya pun sangat berbeda. Rumus kedudukan daun 3/8, artinya dalam setiap 3 putaran terdapat 8 pelepah daun.
Posisi pelepah ke-9 tepatnya di bawah pelepah ke-1. Posisi pelepah ke-17 tepat di bawah pelepah ke-9, begitu seterusnya. Agar teman-teman bisa membayangkan penomoran pada kelapa sawit, teman-teman bisa melihat gambar di slide. Nah, penomoran juga sebagai dasar penentuan daun contoh dalam proses analisis daun atau LSU. Nah, tadi kita telah membahas morfologi daun. Sekarang kita akan membahas pelepah daun kelapa sawit. Pelepah kelapa sawit meliputi helaian daun. Setiap helainya mengandung lamina dan midrib, racis tengah, petiol, dan kelopak pelepah. Panjang pelepah daun mencapai 9 meter, namun kebanyakan hanya 5-7 meter. Jumlah anakan daun atau pinnae dalam setiap pelepah berkisar antara 100-160 pasang yang tumbuh di kedua sisi pelepah. Biasanya anak daun lebih panjang di bagian tengah daripada di bagian pangkal dan ujung pelepah. Selanjutnya yaitu morfologi bunga. Nah, bunga pada tanaman kelapa sawit termasuk bunga monoseus. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon, tetapi tidak pada tandan yang sama. Umumnya, tanaman kelapa sawit berbunga pada umur sekitar 12-14 bulan. Nah, tandan bunga terletak di ketiak daun, mulai tumbuh setelah tanaman berumur sekitar 1 tahun. Dan waktu masak bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon itu tidak bersamaan. Bunga jantan masak terlebih dahulu dan penyerbukan sendiri antar bunga dalam satu pohon itu jarang terjadi dan penyerbukannya silang. Pertumbuhan bunga sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Nah, tanaman yang tumbuhnya kerdil, pertumbuhan bunganya sangat lambat. Bunga muncul di ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescence atau bunga majemuk. Beberapa inflorescence biasanya gugur pada fase perkembangannya, sehingga sering dijumpai ketiak yang tidak ada bunganya. Nah, perkembangan inflorescence dari inisiasi sampai membentuk inflorescence yang lengkap butuhkan waktu 2,5-3 tahun. Bunga akan muncul di ketiak daun beberapa saat menjelang antesis. Setiap reket dapat menghasilkan bunga tripolar, yaitu satu bunga betina dengan 2 bunga jantan. Akan tetapi, bunga jantan tidak berkembang atau tidak dapat menghasilkan tepung sari. Nah, proses pembentukan tipe bunga ada yang dipengaruhi oleh teknik budidaya dan lingkungan. Misalnya, pemangkasan daun yang terlalu berat dapat mengakibatkan terbentuknya infloressensi jantan yang lebih banyak. Nah, sedangkan kekeringan dapat mengakibatkan absorpsi kuncup pada tandan bunga. Pada bulan kering yang tegas dan berturut-turut selama beberapa bulan bisa mempengaruhi pembentukan bunga untuk 2 tahun berikutnya. Nah, berikut adalah detail bunga jantan. Dan berikut adalah perkembangan bunga jantan. Hari pertama yaitu selundang terbuka, tepung sari keluar dari bagian ujung tandan bunga. Kemudian hari kedua, tepung sari keluar dari bagian tengah tandan bunga. Dan hari ketiga, tepung sari keluar dari bagian bawah tandan bunga dan mengeluarkan bau yang khas atau spesifik. Kondisi ini menandakan bunga jantan sedang aktif dan tepung sari dapat dipergunakan atau diambil untuk penyerbukan buatan. Nah, selanjutnya adalah bunga betina. Bunga betina terdiri dari 125 hingga 200 skelet. Saat bunga mekar mengeluarkan bau dan cairan. Nah, masa resipnya yaitu sekitar 3-5 hari. Warna kepala putiknya yaitu putih kekuning-kuningan, bunganya berwarna ungu setelah masa pembuahan. Nah, bagian terpenting dari bunga betina adalah bakal buah dan kepala putik. Selanjutnya adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit termasuk buah derup. Buah kelapa sawit terdiri dari periskrap yang terbungkus dari ekokrap atau kulit. Kemudian ada mesokrap. Nah, pada mesokrap ini sering salah kaprah karena sering disebut perikrap. Nah, mesokrap ini adalah daging buah. Bagian ini yang menghasilkan CPO. Kemudian ada endokrap. Endokrap adalah cangkang atau kulit biji. Selanjutnya ada nut. Nut ini terdiri dari testa atau kulit dan endosperm dengan sebuah cadangan embrio. Nah, untuk memudahkan perbedaan mana periskap, mesokrap, dan endokrap, teman-teman dapat melihat gambar buah sawit yang ada keterangannya pada slide. Nah, sifat ekonomi buah sawit ditentukan oleh ketebalan cangkang, karena cangkang mempengaruhi ketebalan mesokrap. Nah, perkembangan buah kelapa sawit dari antesis hingga 60-70 HSA masih berbentuk cairan. Nah, produksi minyak terjadi dan akan meningkat tetap ketika umur 70-140. Minyak akan menjadi konsta pada umur lebih dari 110. Nah, selanjutnya adalah biji kelapa sawit. Setiap jenis kelapa sawit memiliki ukuran dan bobot biji yang berbeda. Biji kelapa sawit umumnya memiliki periode dorman atau masa non-aktif.
dan perkecambahannya dapat berlangsung lebih dari 6 bulan, dengan keberhasilan sekitar 50%. Agar perkecambahan dapat berlangsung lebih cepat, biji kelapa sawit memerlukan pre-treatment. Selanjutnya adalah tandan buah segar. Buah tersusun dalam tandan. Sebutir berondolan terdiri dari perikarpium, epikarpium atau kulit buah, mesokarpium atau daging buah, endokarpium atau tempurung dan cangkang, endosperm atau kernel, tembaga atau cadangan makanan, dan embrio calon individu baru. Nah, demikian sejarah dan morfologi tanaman kelapa sawit. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusi di kolom komentar atau dapat mengunjungi beberapa akun media yang tertera di gambar. Terima kasih dan sampai jumpa.